Kemudian, pengepungan itu pun terus berlangsung, hingga menjelang terbenam matahari. Maka, di saat itulah Nabi Yosua mengatakan kepada matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau menerima perintah, dan aku pun menerima perintah. Untuk itu, aku akan berdoa kepada Allah untuk menghentikan perjalananmu saat ini." Maka, Nabi Yosua pun berdoa, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari itu pun terhenti sejenak sampai Nabi Yosua berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Sahabat ensiklopedia Siroh Rohimakumullah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yang Allah izinkan untuk menahan matahari. Dialah Yosua bin Nun, atau juga disebut Yusak bin Nun. Beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nama Nabi Yosua memang terasa asing bagi umat Islam. Pasalnya, nama Nabi Yosua tidak disebutkan dalam Al-Quran, sebagai deretan para nabi yang wajib diketahui umat Islam. Walaupun demikian, meskipun di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya secara jelas, akan tetapi, dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang membahas tentang sosok Nabi Yosua ini. Dalam surah Al-Kahfi diceritakan, tatkala Nabi Musa diperintahkan mencari Nabi Khidir, beliau ditemani oleh seorang fata, yaitu, seorang pelayan laki-laki, sebagaimana disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, dalam riwayat yang sahih, bahwa pelayan yang menemani Nabi Musa tersebut adalah Nabi Yosua bin Nun. Yosua bin Nun merupakan keturunan dari Nun bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim, alaihi salam. Di kalangan ahli kitab, biasa menyebutnya Yosua, bin Hud atau Yosua anak paman Hud. Beliau adalah anak keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak alaihi salam. Ahli kitab sepakat, bahwa Yosua bin Nun ini adalah seorang nabi. Bahkan salah satu kelompok dari Bani Israel, yaitu kelompok Samirah, tidak mengakui kenabian siapapun setelah wafatnya Nabi Musa, kecuali Nabi Yosua ini, karena kenabian Nabi Yosua secara jelas disebutkan dalam kitab Taurat, sehingga mereka menolak kenabian siapapun setelah Nabi Musa, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ketika Bani Israel masih dihukum di negeri Tih, yaitu sebuah padang pasir yang luas, tepatnya menjelang 40 tahun mereka di sana, hal ini dikarenakan pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Sehingga atas pelanggaran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan tidak bisa keluar dari padang pasir tersebut selama 40 tahun. Maka menjelang 40 tahun itu, Nabi Musa mempersiapkan pasukan Bani Israel untuk menyerang kaum Jabbar yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Nabi Musa pun menunjuk satu panglima untuk memimpin setiap suku-suku dari Bani Israel. Hal ini dilakukan Nabi Musa sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi perlawanan kaum Jabbar. Maka pasukan yang berhasil dikumpulkan ketika itu, berjumlah ratusan ribu orang, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya sampai 600 ribu orang. Akan tetapi, sebelum penyerangan itu terjadi, Nabi Musa diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penyerangan untuk menguasai Baitul Maqdis itu pun tidak jadi dipimpin oleh Nabi Musa, alaihi salam. Dalam situasi seperti itu, maka, diangkatlah Nabi Yosua sebagai pemimpin Bani Israel, melanjutkan perjuangan Nabi Musa dan Nabi Harun yang terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan yang sudah dipersiapkan itu, sekarang diambil alih oleh Nabi Yosua, sehingga rencana penaklukan Baitul Maqdis tetap bisa dilanjutkan. Maka mulailah Nabi Yosua membawa pasukan Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis. Menurut catatan ahli sejarah dan riwayat dari ahli kitab, dalam perjalanannya menuju Baitul Maqdis, banyak kota-kota di negeri Sam yang mereka taklukkan. Bahkan, dikatakan bahwa Nabi Yosua berhasil menaklukkan 31 raja dengan kerajaannya di sekitar negeri Sam, dan salah satunya adalah kota Yeriko. Kota Yeriko merupakan salah satu kota yang paling kuat bentengnya, paling tinggi istananya, dan paling banyak penduduknya. Nabi Yosua dan pasukannya pun mengepung kota Yeriko. Selama 6 bulan, mereka mengelilingi benteng Yeriko, sambil meniup semacam terompet, yang terbuat dari tanduk domba. Kemudian, mereka berteriak bersama-sama, sampai tembok kota itu pun runtuh dan tumbang. Setelah kota Yeriko berhasil ditaklukkan, maka sasaran selanjutnya adalah Baitul Maqdis.
Maka dikepunglah Baitul Maqdis oleh Nabi Yosua dan pasukannya. Di saat Baitul Maqdis hampir ditaklukkan, tepatnya menjelang sore Jumat, maka muncullah kekhawatiran dari pasukan Nabi Yosua, karena apabila matahari di Jumat sore itu tenggelam, mereka diharamkan untuk melanjutkan peperangan, karena dengan tenggelamnya matahari, menunjukkan sudah masuknya hari Sabtu, di mana hari Sabtu itu adalah hari yang dimuliakan di dalam syariat Nabi Musa, yang tidak boleh ada satupun peperangan pada hari Sabtu tersebut. Kemudian, pengepungan itu pun terus berlangsung, hingga menjelang terbenam matahari. Maka, di saat itulah Nabi Yosua mengatakan kepada matahari, "Wahai matahari, sesungguhnya engkau menerima perintah, dan aku pun menerima perintah. Untuk itu, aku akan berdoa kepada Allah untuk menghentikan perjalananmu saat ini." Maka, Nabi Yosua pun berdoa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari itu pun terhenti sejenak sampai Nabi Yosua berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, dan pada akhirnya, Nabi Yosua bisa membawa Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, serta membebaskan mereka untuk keluar dari negeri Ti, yang selama 40 tahun mereka dihukum di sana.